Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa abdillah sallallahu alaihi wasallam. Qalbun salim, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, sahabat subscribe yang berbahagia, dan saya doakan semoga sehat, afiat, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, lancar segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada siang hari ini saya Handika atau yang memiliki nama Muhammad Hidayatullah dibuka. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan mengenai sejarah yang saya ketahui dari beberapa referensi di daerah Karangsari, Karangkemiri, dan Kaligudi yang saya dapatkan hasil dari membaca literatur sejarah dan mendengarkan beberapa kisah-kisah dari orang-orang yang sudah sepuh. Sahabat subscribe, pada kesempatan ini saya berada di Makbaroh Cengal. Bisa di-shoot dulu dari sana ya, itu kambingnya banyak banget. Karena di sini itu banyak para penggembala kambing bebas ya. Para penggembala kambing bebas, kemudian kan di-shoot juga ke arah sini. Kita lihat tentang Makbaroh di Karangsari. Sana. Sekilas saja. Baik, kembali lagi ke penjelasan saya. Jadi kenapa saya tergerak untuk mengangkat Karangsari ini menjadi suatu kisah sejarah? Karena salah satu keunikan juga, Karangsari ini merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, di mana berdirinya ini teriring dengan 3 desa. Yang pertama adalah Karangkemiri, yang kedua adalah Kaligudi, dan ketiga adalah Karangsari. Dan keunikan yang ingin saya angkat dari desa ini adalah mengenai sisi sejarah, di mana yang menjadi perdebatan adalah masalah makbaroh atau pemakaman. Perlu Anda ketahui, orang Karangsari itu pemakamannya ada 2. Yang pertama adalah Poncot, yang kedua adalah Cengal. Padahal yang sering kita ketahui umumnya orang di suatu desa itu pemakamannya 1. Tapi ini di Karangsari ada 2, yaitu pemakaman Cengal, yang kedua pemakaman Poncot. Ini terjadi berdasarkan kisah sejarah. Karena apa? Karangsari itu dulu pendirinya adalah Eyang Naya Candra yang telah membuka atau membabat alas wilayah Poncot. Jadi Karangsari ini dulu pertama kali namanya bukan Karangsari, tetapi namanya adalah Poncot. Di mana di Poncot nanti ada makbaroh juga, yang di situ dimakamkan Syekh Naya Candra yang nasabnya sampai kepada Pangeran Bumidirjo Mataram, dan dari jalur ibu ada dari Tumenggung Kolopaping, Kebumen atau Banjer. Kemudian Karangsari ini juga dulu sebagian wilayah yang selatan itu masuk wilayah Penggalang. Nah, makanya Karangsari ini sebagian orang masih meyakini agar dimakamkan di Makbaroh Siti Jenar namanya, di Penggalang, yaitu Gunung Jengkol. Tetapi Karangsari ini juga istilahnya punya keinginan dimakam orang-orangnya, ada sebagian yang dimakamkan di daerah Poncot, yaitu mengikuti leluhurnya, yaitu Syekh Naya Candra. Tetapi orang Karangsari ini sendiri karena dulu di suatu gerumbul di Karangsari yang dimana tumbuh pohon yang sangat langka yang dikenal dengan pohon cengal. Nah, pohon itu sekarang sudah ditebang, tapi lokasi pohon itu ada di Makbaroh ini. Nah, pohon kenapa dinamakan pohon cengal? Karena pohon itu terkenal angkernya luar biasa. Tetapi anehnya guys, itu angker menurut pendapat orang. Tetapi akhirnya pohon itu malah menjadi sumber orang-orang sekitar itu dalam hal pengairan itu mudah, sehingga tempat tumbuhnya pohon itu sekarang menjadi komplek pemakaman. Nah, ini namanya komplek pemakaman Cengal. Cengal itu berasal dari pohon yang namanya cengal, yang sebenarnya memiliki nilai historis sejarah yang bagus karena pohon itu suatu pohon yang langka yang tumbuh di wilayah ini, dikenal dengan pohon Cengal. Oke, langsung saja, mungkin ini sekilas cuplikan mengenai Makbaroh Cengal yang sejarahnya nanti ini adalah dulu masuk wilayah Penggalang, dan sejarah yang kedua wilayah utara bergabung dengan desa Poncot yang nantinya menjadi satu dengan nama Karangsari. Itu saja cuplikannya, terima kasih, nanti kita lanjutkan.